Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jody Saputra. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Bramudia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan. Sebelum kita masuk ke landasan, saya akan menyinggung sedikit apa sih itu kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum itu ada 4 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosial budaya, yang keempat ada landasan yuridis. Kita masuk ke landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah-arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan arah, sedangkan pelaksanaan melalui pendidikan. Kita lanjut yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Nah, kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Terdapat 9 aspek psikologi yang kompleks, tetapi satu yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Nah, apa aja sih 9 aspek itu? Yang pertama ada aspek ketakwaan, yang kedua ada aspek cipta, yang ketiga ada aspek rasa, yang keempat ada aspek karsa, yang kelima ada aspek karya kreatif, yang keenam ada aspek karya keprigelan, yang ketujuh ada aspek kesehatan, yang kedelapan ada aspek sosial, dan yang kesembilan ada aspek individu. Nah, kita masuk ke landasan yang ketiga, landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Nah, dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat. Nah, kita masuk ke landasan yuridis. Landasan yang terakhir nih. Landasan yuridis
Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nah, sebagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau UUD. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah UUD 1945, pembukaan alinea keempat dan pasal 31. Nah, peraturan-peraturan perundangan seperti UU tentang pendidikan atau UU nomor 20 tahun 2003, UU otonomi daerah, surat keputusan dari Menteri Pendidikan, surat keputusan dari Dirjen Dikti, peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milgo Maulana, itu tentang prinsip kurikulum. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.